Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan saya hari ini Apoteker Zaini. Saya ingin menyapa kembali teman-teman semua, sejawat-sejawat apoteker maupun teman-teman owner-owner apotek yang ada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua, berbagi pengalaman saya pada saat awal mendirikan apotek dengan modal yang sangat minim ya, sehingga saya tidak mampu membeli aplikasi saat itu untuk memanage obat yang ada di apotek. Nah, lalu pertanyaannya apa yang kami lakukan gitu ya. Nah, teman-teman semua jangan panik ya, dan jangan berkecil hati. Kalau kita satu kelompok orang yang minim permodalan dalam mendirikan apotek, masih ada jalan keluar ya untuk mengelola obat yang ada di apotek tetap terkelola dengan baik walaupun tanpa aplikasi. Ya, aplikasi yang saya maksud di sini adalah aplikasi berbayar khusus untuk kasir apotek ya, atau khusus untuk memanage keuangan di apotek. Nah, dalam hal ini aplikasi apa yang saya gunakan atau bagaimana sistem yang saya gunakan, tonton video ini sampai selesai. Dalam menjalankan apotek dengan modal kecil, fokus utama kita adalah obat dan perbekalan farmasi yang ada di dalamnya. Itu adalah prioritas utama. Nah, sehingga bagaimana caranya kita meminimalisir biaya operasional yang lain. Apakah itu etalase, apakah itu bangunan, apakah itu perlengkapan apotek, kalau bisa minimalisir akan jauh lebih baik. Begitu juga dengan aplikasi. Aplikasi bukan menjadi prioritas awal pada saat pendirian apotek. Kenapa? Kalau kita beli aplikasi, lumayan besar biaya yang kita keluarkan, biaya operasional yang kita keluarkan untuk pembelian aplikasi. Apalagi kalau aplikasinya di-develop dari awal. Kita misalnya mengundang ahli IT, ahli program, kemudian mereka membuat dari awal. Biasanya tarifnya juga tidak murah. Nah, sehingga saya di sini menawarkan sebuah solusi yang bisa teman-teman lakukan untuk tetap bisa mengatur obat dan perbekalan farmasi yang ada di apotek bisa tertata dengan rapi dan bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan manajemen yang ada di apotek ya. Nah, maka aplikasi ini sangat simpel dan tidak berbayar. Teman-teman pasti sudah sangat familiar menggunakannya, yaitu adalah Microsoft Excel. Ya, bagi teman-teman yang lulus dari profesi apoteker, saya pikir sudah hatam ya penggunaan Microsoft Excel. Nah, di sini peran kita penting sekali kita memahami bagaimana rumus ya, formula yang ada di Excel itu sederhana sekali yang digunakan untuk memanage barang-barang yang ada di apotek. Pada video kali ini saya akan khusus membahas mengenai bagaimana caranya menentukan harga obat secara simpel dibantu oleh Excel. Nah, perlu teman-teman pahami juga bahwa harga obat itu penting konsistensinya ya. Jangan sampai nanti teman-teman menghargai obat itu sembarangan. Kalau dihargai obat sembarangan, tiba-tiba obat itu habis ya, item itu habis, kemudian kita order lagi di PBF, kemudian datang, kita tidak memiliki data harga obat itu, bisa saja nanti akan berbeda dari satu harga di periode sebelumnya dengan periode sekarang. Nah, perubahan harga obat itu, apalagi harganya lebih naik, lebih tinggi dibandingkan yang kita terapkan sebelumnya, itu akan berdampak kepada konsumen ya. Apalagi bagi konsumen-konsumen yang sifatnya mereka adalah orang-orang yang sangat sensitif dengan harga. Kenaikan harga sedikit saja, 500 perak, 1.000 rupiah, itu mereka komplain dan akhirnya mungkin tidak jadi membeli obat tersebut. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan dengan baik ya. Konsistensi harga obat itu penting ya, dengan catatan tidak ada perubahan harga dari distributor.
kalau ada perubahan harga tentu kita harus menyesuaikan. Begitu ya. Nah, jadi perlu dipahami bahwa adanya Excel ini nanti akan sangat membantu kita untuk mendata obat, nama obat, kemudian dari mana distributornya, kemudian berapa harga belinya, harga neto apoteknya, kemudian berapa perhitungan margin, berapa PPN, kemudian pada ujungnya berapa harga jual obat yang ada di apotek kita. Nah, jika kapan perlu kita lupa harga tersebut, kita akan dengan mudah bisa membuka file, kemudian kita search ya nama obat tersebut, kemudian kita akan menemukan harga jualnya berapa. Nah, jadi bagi teman-teman yang tidak memiliki aplikasi, jangan khawatir ya. Aplikasi itu nanti lah ya, kalau apotek Anda sudah berkembang. Kalau apoteknya sudah besar, baru kita nanti beli aplikasi yang bagus begitu. Oke, saya akan berikan cara singkat tutorialnya bagaimana menggunakan Excel untuk menentukan harga obat yang ada di apotek. Oke teman-teman, kita mulai ya. Ini adalah contoh tampilan Microsoft Excel yang sudah saya buat. Ini stylenya terserah kita ya, mau seperti apa masing-masing sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Nah, saya coba di sini membuat table ya, di mana ada kolom nomor, nama obat, kemudian ada sediaan, jumlah obat, kemasannya apa, kemudian harga beli atau disebut dengan harga neto apotek, kemudian ada harga beli plus PPN, kemudian ini harga totalnya, kemudian kemasannya apa lagi diulang kembali ya, kemudian harga beli persatuan, kemudian harga plus 10% ya. Misalnya kita tetapkan ini contoh ya, marginnya 10%. Kemudian ada lagi harga jual dan dari mana sumber PBF-nya atau distributornya. Nah, kenapa di sini kemudian ada dua ya, ada kemasan, ada kemasan. Nah, ini di sini nanti akan bermanfaat ya ketika teman-teman itu dapatnya obatnya itu dalam kemasan box misalnya. Misalnya dalam satu box itu ada 25 strip atau 25 blister. Maka yang ditulis di komponen awal di sini ya, ini adalah harga untuk satu boxnya. Kemudian di sini ada harga satuan dan kemasannya. Nah, di sini kemasan awalnya box. Nanti ketika diubah menjadi harga satuan, maka kemasannya menjadi blister maupun menjadi strip ya. Nah, jadi kita coba simulasikan. Saya contohkan ya, saya tampilkan dulu nama obat yang contohnya saya entry ya. Ini hanya contoh ya, teman-teman. Nah, oke, bisa dilihat di sana ya. Contoh di sini ada Counterfeit Cool 30 gram misalnya ya, sediaannya krim. Kemudian jumlahnya misalnya di sini ada 4 ya. Ada 4, contohnya ada 4 krim, 4 tub. Nah, kemasannya tub ya. Harga belinya misalnya Rp35.000 yang tertulis di faktur ya. Kemudian harga beli untuk ditambah PPN ya, setelah ditambah PPN. Nah, ini ada rumus ya yang saya buat. Maka di sini adalah PPN kita sepakati kemarin adalah untuk obat 10%. Nah, sehingga harga beli plus PPN itu menjadi harga beli ditambah harga beli dikali PPN ya. Nah, jadi harga beli dikali PPN ditambah harga beli itu merupakan harga beli plus PPN. Dengan kata lain, teman-teman harus mengalihkan 10% dulu dari 35.000 ini adalah Rp3.500 ditambah dengan harga beli. Maka totalnya disebut dengan harga beli plus PPN ya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Ini baru harga beli plus PPN yang belum ditambahkan dengan margin. Nah, harga kumulatif ini adalah total dari 4 dikali dengan ini ya.
4 dikali dengan harga beli plus PPN. Jadi harga beli teman-teman adalah Rp154.000 untuk counterpane cool yang sudah ditambah dengan PPN-nya. Nah, ini misalnya saya warnai ya. Jadi ini fungsinya apa? Harga kumulatif ini untuk mengetahui berapa besar pembelian yang sudah kita lakukan ya. Nah, ini tentu berlaku ketika tidak ada diskon ya, teman-teman. Kalau ada diskon tentu akan berubah lagi ya. Nah, kemasannya sama ya, tube, kebetulan tube. Jadi kemasannya sama, tube. Kemudian harga beli satuan tentunya adalah 38.500 untuk harga beli plus PPN ini sama dengan harga beli satuan ya, karena dia kemasannya sama tube. Tapi kalau di sini dalam bentuk box, misalnya satu boxnya ada 25, maka harga beli satuan ini nanti akan dibagikan 20. Harga beli plus PPN ini akan dibagi 25 hingga diperoleh nanti harga beli satuan. Nah, ini karena kebetulan saja sama kemasannya tube, ini tube juga, maka harganya sama. Kemudian harga beli persatuan itu misalnya marginnya kita tetapkan 10% ya, teman-teman. Maka angkanya akan muncul di sini adalah ya 42.350. Ini dari mana? Ini bisa dilihat dari rumus ya. Maka harga beli persatuan ini dikali dengan 100%. Maaf, harga beli persatuan ini dikali dengan 10%, maksud saya ya. 10% ditambah dengan harga beli persatuan. Dengan kata lain, mudahnya adalah harga beli persatuan ini 38.500 ditambah margin 10%, maka ditambah 3.850. Maka harganya adalah 42.350. Ini adalah harga jual. Nah, namun kita bisa saja menaikkan. Nah, misalnya di sini contohnya ya. Ini contoh ya, teman-teman. Ini misalnya saya naikkan menjadi 44.000. Dengan catatan harga jual ini masih di bawah harga eceran tertinggi. Artinya di sini ditetapkan mau 44.000, mau 42.500, ini terserah teman-teman. Atau mau 43.000 juga bisa ya. Nah, kemudian PBF-nya apa? Misalnya AAA, BBB, CCC, dan seterusnya ya. Ini kita tulis sumber PBF-nya. Nah, begitu teman-teman ya. Ini akan sangat mempermudah teman-teman nanti ketika mencari data lagi terkait dengan obat-obatan ini. Kita tinggal search ya, cari obatnya, harganya berapa. Maka harga jualnya harus sama sebaiknya ya, setiap periode. Kalaupun naik, nanti kenaikan itu diakibatkan oleh kenaikan harga beli atau harga neto apotik. Nah, jadi ini adalah harga jual yang ditetapkan oleh apotik yang di label di box obat. Ya, ini adalah 43.000. Dengan asumsi marginnya adalah 10%. Nah, tapi kalau marginnya berubah, kita jadikan 15%, misalnya ya 15%. Nah, maka rumusnya kita rubah juga di sini. Maka teman-teman tinggal merubah di sini menjadi 15%. Ya, maka dia akan berubah sendiri menjadi 44.000. Kelihatan ya di sini 44.000 di kolom harga plus 15%. Nah, ketika di sini 44.000, maka harga jual juga harus disesuaikan 44.275. Maka idealnya mungkin kita jual Rp44.500 misalnya ya. Supaya tidak sulit kembaliannya. Nah, kalau 44.275 ini sulit ya mengembalikannya berapa nanti. Nah, jadi jadikan 44.500 atau 45.000. Nah, ini ya teman-teman dasarnya ketika kita membuat dia dalam kemasan tube, kemudian dia dijual satuan. Ya. Nah, begitu juga untuk betadine solution ya 30 mili, betadine solution 60 mili, obat gigi tua misalnya sini ada sunmol sirup dan sebagainya ya. Nah, ini juga menganut pola yang sama. Ini marginnya sama. Kalau kita tarik maka marginnya akan sama menjadi 15%.
Maka simpel sekali ya teman-teman kalau kita menggunakan Excel untuk menghitung harga obat di apotek. Dan ini akan terekam ya, tabulasi ini akan terekam sampai kapanpun selama filenya masih bagus. Nah, ini akan menjadi data bagi teman-teman ya ketika nanti mau mencari lagi atau teman-teman mau melakukan stock of name, itu akan sangat mudah melakukannya dengan membandingkan data yang ada. Oke, demikian teman-teman ya informasi yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan bagaimana cara mudah untuk menentukan harga jual di apotek menggunakan formula Excel. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi semuanya. Bagi teman-teman yang berminat dengan channel ini, silahkan diikuti ya dengan cara mensubscribe channel ini dan mendukung channel ini untuk terus berkembang. Kapan lagi ya channel Apoteker bisa berkembang seperti channel-channel lainnya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.